Penculikan bisa terjadi kapan dan di mana saja, terutama kepada anak-anak yang masih belum bisa membela diri dan melawan orang asing. Hampir semua korban mendapat perlakuan buruk yang bisa menimbulkan trauma besar pada mereka. Dari beberapa kasus penculikan, ada beberapa korban yang berhasil selamat dan terbebas dari maut. Salah satunya adalah seorang wanita berusia 14 tahun yang akan saya bahas kali ini. Guys, sebelumnya saya pernah membahas kasus ini, tapi di film yang keluaran tahun 2017-nya, yang menceritakan sudut pandang dari sisi korban. Nah sekarang, saya akan membahas versi yang tahun 2003-nya, yang mengambil sudut pandang dari penyelidikan polisi dan keluarga korban. Jadi ini jelas filmnya berbeda. Daripada kelamaan, yuk kita bahas. Pada tahun 2001 silam, ada sebuah keluarga yang cukup harmonis di kota Utah, Salt Lake City. Ketika itu mereka akan pergi ke toko untuk membeli sepatu guna keperluan pentas seni salah satu anak mereka. Saat sedang berjalan, mereka dihampiri oleh seorang tunawisma untuk meminta sedikit rejeki. Tentu si ibu yang baik hati memberi uang kepadanya sambil bertanya, "Apakah kamu tinggal di sekitar sini?" Pria itu lalu menjawab, "Sebenarnya aku dan saudara perempuanku sedang keliling di muka bumi untuk menyebarkan firman Tuhan." Ia juga menjelaskan, selain menyebarkan agama, dia adalah seorang tukang. Jika engkau membutuhkan sesuatu, bisa memanggil aku untuk memperbaiki apa saja. Karena merasa kasihan, Lois memberikan alamat rumahnya agar dia menemui sang suami. Karena kebetulan suaminya biasa mempekerjakan orang untuk berbagai macam perbaikan di rumahnya. Lois pun bertanya, "Siapa namamu?" Dijawab oleh pria itu, "Dia bernama Immanuel." Setelah itu mereka pun pergi. What's your name? Emmanuel. Wonderful. And thank you so much for this. Sambil berjalan, Andrew bertanya kepada sang ibu, "Kenapa engkau memberinya uang?" Sang ibu menjawab dan mengajarkan kepada anak-anaknya untuk saling membantu mereka yang membutuhkan. Keesokan harinya, Immanuel mulai bekerja di rumah Lois dibantu oleh suaminya. Sepanjang waktu dia bekerja, Immanuel selalu menjelaskan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan yang diutus untuk orang-orang yang kehilangan iman dan orang-orang yang sedang mencari petunjuk. Ed yang merasa risih pun masuk ke dalam rumah dan tidak begitu menanggapinya. Jadi sekedar informasi, keluarga ini memiliki 6 orang anak, 2 perempuan dan 4 laki-laki. Sang ibu lalu keluar bersama salah satu anak perempuannya yang bernama Mary Catherine untuk memberi makanan dan minuman kepada Immanuel. Dari luar sana, secara tidak sengaja Immanuel melihat Elizabeth yang sedang bermain alat musik. Dia melihat Elizabeth dengan tatapan yang aneh. Di sore harinya sang ibu keluar lagi dan memanggil Immanuel, namun ia sudah tidak ada di sana, entah pergi kemana. Singkatnya 8 bulan kemudian, tepat pada tanggal 4 Juni 2002, Elizabeth meminta izin kepada sang ibu untuk pergi ke rumah temannya. Namun sang ibu tidak mengizinkan Elizabeth untuk pergi sebelum ayahnya datang. Elizabeth pun menuruti perkataan dari sang ibu. Di malam harinya sebelum tidur, mereka berkumpul dan berdoa bersama yang dipimpin oleh sang ayah. Hal itu sang ayah lakukan agar apapun yang mereka kerjakan selalu ingat kepada Tuhan. Setelah selesai berdoa, ibunya memberitahu kepada Elizabeth bahwa si ayah sudah mengizinkan dia untuk pergi ke tempat temannya. Elizabeth pun pergi ke kamar dan membacakan dongeng kepada Mary. Ini merupakan kegiatan yang sering dia lakukan sebelum Mary tidur. Tanggal 5 Juni 2002 jam 2 pagi, ada seorang pria misterius masuk ke rumahnya dengan membawa pisau. Dia langsung menuju kamar Elizabeth. Di sana dia sempat kebingungan karena Elizabeth tidur dengan adiknya. Setelah mengetahui Elizabeth, pria itu membangunkan dan mengancam jika sampai berani berteriak, maka aku nggak akan segan-segan menghabisi seluruh keluargamu. Mary sempat terbangun dan melihat wajah pria itu. Namun dia tidak berani berteriak karena melihat pisau yang dibawanya. Pria itu pun lalu membawa Elizabeth pergi dari sana menuju hutan.
Sebelum jam 4 pagi, Mary pergi ke kamar orang tuanya dan melaporkan bahwa Elizabeth dibawa oleh seseorang. Sang ayah mengira Mary sedang bermimpi, namun Mary meyakinkan jika ini nyata bukanlah mimpi. Took Elizabeth. What? Mary Catherine, we're just having a dream. Mereka bergegas turun mengecek kebenarannya. Sang ibu yang melihat bekas sobekan di jendelanya pun bergegas memanggil sang suami agar melaporkan kepada polisi, karena dia yakin bahwa ini adalah penculikan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja. Call 911. What man? Who was it? Tell me, what happened? My daughter's been Tell taken. mommy what happened. Mary, what? Sisi lain Elizabeth masih berjalan menyusuri hutan tanpa arah dan tujuan. Jadi emang rumah mereka ini berada di dekat hutan. Tidak berselang lama para polisi datang. Seorang detektif yang bernama Kuhlman menghampiri dan memberikan beberapa pertanyaan kepada Lois. Dia menanyakan apakah Elizabeth sebelumnya pernah pergi secara diam-diam di malam hari. Lois menjawab, Elizabeth nggak pernah keluar tanpa seizinku. Dan apakah kalian pernah bertengkar sebelum kejadian ini? Lois menjawab, kami punya kata-kata tentang penolakan saat dia ingin ke tempat temannya. Tapi itu nggak jadi masalah. Elizabeth anaknya penurut. Nggak pernah seperti ini sebelumnya. Your daughter ever snuck out of the house at night before? Elizabeth would never leave the house without. Oh. Di tengah pertanyaan itu, tiba-tiba nenek Elizabeth datang dan menenangkan Lois. Keluarga dari Elizabeth beserta para polisi berdatangan ke sana. Detektif Kuhlman menjelaskan kepada rekannya yang bernama Detektif Kasen bahwa ini adalah penculikan yang jelas. Korbannya Elizabeth Smart berusia 14 tahun. Adiknya sempat melihat si pelaku. Dan layar jendela terpotong rapi seperti menggunakan pisau. Setelah mendengar cerita dari Detektif Kuhlman, Detektif Kasen berasumsi bahwa sepertinya itu dipotong dari dalam. Artinya, dia menganggap ada salah satu anggota keluarga yang terlibat dalam kasus ini. Detektif Kasen menemui Tuan Ed untuk segera mengosongkan rumahnya, karena ini merupakan prosedur dari kepolisian biar nggak terkontaminasi dengan orang luar dan lebih mudah melakukan penyelidikan bekas jejak si pelaku. Sedangkan mereka sekeluarga disarankan ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Precaution to make sure that whatever evidence is here is not crime scene, Mr. Smart. We have to take it in any way. Yes, I understand. 3 jam setelah hilangnya Elizabeth, di kantor sana mereka berdua diajukan beberapa pertanyaan di tempat yang berbeda. Alih-alih prosedur, mereka memberi pertanyaan yang menurut orang tua Elizabeth sama sekali nggak penting dan hanya membuang-buang waktu ketimbang mencari putrinya. Lebih parahnya lagi, pertanyaan itu seolah-olah menyudutkan ayahnya di balik hilangnya Elizabeth. Tentu dong, ayahnya nggak terima dengan hal itu. Dia marah sejadi-jadinya. Get angry with you, your children? No. My husband did not take. So what kind of father is your husband? You think I took my daughter and you think... But please, you're wasting time. I did not take my daughter. You got to find Elizabeth before they get too... Detektif Kasen bisa berspekulasi seperti itu karena menurut pengalaman pribadinya, ketika seorang gadis hilang di rumahnya sendiri apalagi tengah malam, biasanya dilakukan oleh seseorang yang ia kenal. Dan ini seperti sudah direncanakan. Si pelaku seakan tahu di mana kamar Elizabeth dan celah untuk masuk melalui jendela. Charles had nothing to do. Wasting time. Tidak luput juga Mary dan Charles sang kakak diajukan beberapa pertanyaan. Sister, I know how that can be. You guys fight a lot? A lot. 7 jam setelah hilangnya Elizabeth, banyak awak media yang ingin meliput orang tuanya tanpa memikirkan gimana perasaan mereka saat ini. Di sana, Ed menyampaikan kepada siapapun yang membawa anaknya, "Tolong kembalikan, biarkan dia pergi. Aku berdoa semoga dia yang membawa Elizabeth diberi kesadaran. Jauh dari lubuk hatinya, dia ingin anaknya kembali sambil berderai air mata." Detektif Kuhlman yang melihat hal itu merasa kasihan. Dia berkata kepada Detektif Kasen, sepertinya ia benar-benar kehilangan, bukan seperti apa yang mereka pikirkan tentang Ed yang terlibat dalam hilangnya Elizabeth. Detektif Kasen pun pergi untuk menghubungi FBI. Let her go. Just a child. I would pray that you realize This guy seems real. she needs to be home with us. I'm gonna call the FBI. 1 hari 4 jam dari hilangnya Elizabeth,
pencarian ke dalam hutan yang dilakukan oleh tim gabungan para polisi dan keluarga korban. Namun saat itu mereka belum menemukan keberadaannya. Sedangkan di tempat yang berbeda, Elizabeth diikat menggunakan tali besi. Elizabeth merengek ingin pulang kepada mereka, tapi mereka malah memberikan pemahaman-pemahaman sesat yang membuat Elizabeth semakin ketakutan. Tanggal 7 Juni 2002, pencarian di hari kedua Elizabeth. Para polisi masih berada di kediaman Tuan Ed. Mereka memasang alat pelacak di telepon rumahnya agar mengetahui siapa saja yang menghubungi keluarga Elizabeth. Waktu itu ada telepon yang masuk, namun itu dari seorang reporter yang ingin mewawancarai Mary. Sang ibu tidak henti-hentinya memikirkan putrinya itu sambil menangis. Ternyata guys, yang menculik Elizabeth adalah Immanuel, yang waktu beberapa bulan lalu diberi pekerjaan oleh Tuan Ed. Sebelumnya dia tinggal di penampungan tunawisma bersama istrinya yang bernama Wanda Barzi. Jadi nama aslinya ini adalah Brian David Mitchell. Setelah dia mengaku sebagai nabi Tuhan yang mengalami penglihatan kenabian, akhirnya dia mengganti dengan sebutan Immanuel, dan Wanda diganti dengan sebutan Hepzibah. Di keesokan harinya di kantor polisi, Ed memberikan daftar nama-nama orang yang pernah bekerja dengan dirinya sesuai permintaan dari pihak kepolisian. Saat akan beranjak pergi dari sana, tiba-tiba Ed terjatuh pingsan karena kelelahan dan stres. Bergegas mereka membawanya ke rumah sakit. Sisi lain, karena hebohnya pemberitaan di stasiun televisi, wali kota pun ikut andil dalam misi pencarian Elizabeth dengan membuat sebuah posko di dekat hutan tersebut. Wali kota akan memberi uang bagi siapapun yang menemukan Elizabeth, akan diberi uang sebesar 250.000 US dollar atau setara 3 miliar lebih kalau dirupiahkan. Uang itu dia dapatkan dari hasil sponsor perusahaan-perusahaan besar yang juga ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga Elizabeth. Bahkan banyak toko-toko yang tutup. Mereka ikut mencari Elizabeth ke dalam hutan. Di malam harinya, Ed baru saja pulang dari rumah sakit. Dia nggak bisa tidur karena selalu memikirkan putrinya yang berada di luar sana. Sampai-sampai dia berhalusinasi jika Elizabeth kembali ke rumah dan menghampirinya. It's me, Daddy. "10 Juni 2002, pencarian hari kelima. Orang tua Elizabeth dihampiri oleh seorang wartawan dari Fox News. Dia meminta izin kepada Ed agar bisa mewawancarai Mary dan nantinya akan dibuatkan sketsa wajah si pelaku karena dia mempunyai kenalan seorang seniman sketsa forensik yang cukup handal. Tuan Ed tentu menolak jika mereka mewawancarai putrinya itu dengan alasan FBI dan polisi melarang kami untuk terlalu memaksakan ingatan Mary pasca kejadian di malam itu. Try everything that you can. And FBI told us not to push her. Just here to help. 14 Juni 2002, pencarian hari ke-9. Ada salah satu dari polisi yang menganggap bahwa Ed terlibat dalam kasus ini. Ed pun melakukan tes poligraf untuk mengetahui kebenarannya, karena sebelumnya ada kasus yang sama. Layar jendelanya dibobol dari dalam, tapi seolah-olah diculik oleh seseorang dari luar. Setelah diselidiki, ternyata ulah dari keluarganya sendiri. Mereka khawatir ini adalah ulahnya Ed yang sudah direncanakan. Ternyata kecurigaan mereka tidak terbukti setelah Ed dinyatakan lolos tes poligraf tersebut. Take your daughter Elizabeth. Kill your daughter Elizabeth. No. No. Berikutnya orang tua Elizabeth mengadakan konferensi pers di posko pencarian. Ed menegaskan bahwa dia sekeluarga tidak mungkin melakukan kejahatan untuk keluarga kami sendiri. Ia nggak mau menanggapi tuduhan tersebut karena akan membuang-buang waktu saja. We will not respond. Singkatnya, 17 hari hilangnya Elizabeth. Di dalam hutan, Wanda dan Immanuel bertengkar karena cemburu. Immanuel selalu memprioritaskan Elizabeth dalam hal apapun. Hal itu diambil kesempatan Elizabeth untuk berlari dari sana. Miss my daughter. Wherever you've led me, all I...
Immanuel baru sadar jika Elizabeth nggak ada di tempat dan bergegas menyusul lewat jalan pintas. Where are you going? Detektif Kasen mengklarifikasi di depan publik dan awak media bahwa Tuan Ed tidak tahu menahu tentang hilangnya Elizabeth. Dia meminta maaf akan hal itu. Artinya apa yang selama ini mereka tuduhkan atas keterlibatan Tuan Ed itu nggak benar. Hari demi hari Elizabeth jalani hidup di tengah hutan dengan penuh rasa ketakutan. Hidupnya hancur karena merasa sudah kotor. Tidak jarang dia melakukan percobaan bundir tapi selalu gagal. Dia teringat masa-masa berkumpul dengan keluarga dan disayangi oleh kedua orang tuanya. Hanya kenangan itulah yang bisa menjadikan kekuatan baginya untuk bertahan hidup. Di kantor sana, mereka menyelidiki file orang-orang yang pernah bekerja di kediaman Tuan Ed. Mereka mencurigai satu nama, yaitu Richard Ritchie, karena pria tersebut cukup lama bekerja di rumah Tuan Ed. Selain itu, dia juga seorang mantan residivis yang terlibat dalam kasus pencurian. 11 Juli 2002, 1 bulan hilangnya Elizabeth. Detektif Kasen memberikan beberapa pertanyaan kepada Ritchie atas hilangnya Elizabeth. Entah kenapa para detektif ini seperti lagi nyari tumbal untuk dikorbankan. Ritchie dipaksa mengaku tuduhan mereka. Tentu dengan tegas Ritchie menyangkal. Dia berkata, "Aku nggak mungkin melukai atau menyakiti anak-anak. Asalkan kamu tahu, aku sendiri kehilangan putraku saat dia berusia 9 tahun. Aku sangat paham gimana rasanya kehilangan anak." Namun sang detektif tidak mempercayai ucapannya. I lost my own son when he was just 9. When did you decide to take their daughter? A dead card, Richard. Go to hell. Dia malah mengabarkan hal itu kepada orang tua Elizabeth. Knew the layout of our house. Richard. He's a heroin addict. He's got a record. Because Lois's jewelry, we found it when we searched his home. 24 Juli 2002, Immanuel kembali melancarkan aksinya dengan menculik seorang gadis yang keberadaan rumahnya tidak jauh dari rumah Elizabeth. Dia adalah sepupu dari Elizabeth sendiri. Namun beruntung kali ini aksinya segera diketahui, sehingga Immanuel kabur dari sana. Keesokan harinya Tuan Ed mengabari detektif Kasen kejadian tersebut. Tapi laporan itu dianggapnya lelucon oleh sang detektif. Karena Ritchie sedang dalam masa penahanan, jadi nggak mungkin dia keluyuran. Kini Tuan Ed tahu jika polisi hanya ingin citra baiknya saja, tanpa menyelesaikan masalah sedikit pun. 31 Juli 2002, Richard Ritchie didakwa atas tuduhan pencurian dan perampokan bank serta kepemilikan barang terlarang, sesuai barang bukti yang didapat oleh para polisi di rumahnya. Orang tua Elizabeth yang berada di sana saat itu terkejut ketika mereka tidak membahas tentang putrinya. Selesai persidangan, Tuan Ed mengejar istrinya Ritchie. Dia memohon agar Ritchie memberitahu di mana Elizabeth berada. Nyonya Ritchie menjelaskan kepada mereka, saat hilangnya Elizabeth, Ritchie bersama dirinya. Dia juga menegaskan bahwa suaminya itu nggak akan pernah menyakiti seorang anak. Dia tahu betul siapa suaminya. Richard was in bed with me that night. I know that you're hurting. I know that Richie would never hurt a child. 27 Agustus 2002, 2 bulan 3 minggu sudah berlalu. Detektif Kasen menelpon Tuan Ed untuk memberi kabar jika Ritchie menderita aneurisme otak tadi malam, yang mengakibatkan kesulitan berbicara, kesulitan berkonsentrasi, dan memiliki masalah dengan ingatan. Artinya, orang tua Elizabeth sudah tidak memiliki harapan dari Richard Ritchie untuk menemukan putrinya. Esok harinya, Ed yang sedang duduk sendirian dihampiri oleh Mary. Mary melihat koran yang terpampang wajah Ritchie. Lalu dia berkata, "Bukan itu orang yang membawa Elizabeth." Sontak hal itu membuat sang ayah terkejut. Amanda took Elizabeth. I'm positive. Are you sure, honey? Di sisi lain, Elizabeth diajak oleh mereka untuk mencari makanan di kota. Dia melihat gambar dirinya sambil meneteskan air mata, berharap ada seseorang yang mengenali dirinya. Mereka masuk ke toko roti dan mencari makanan sisa. Elizabeth meminta izin pergi ke toilet. Di sana dia menuliskan sesuatu.
Malam hari saat orang tua Elizabeth sedang berdoa, tiba-tiba Mary datang lagi. Dia baru mengingat siapa orang yang tempo hari membawa Elizabeth. Dia mengatakan bahwa Immanuel lah orangnya, yaitu orang yang pertama kali bertemu di jalan dan meminta uang. Pria yang datang ke rumah untuk bekerja dengan sang ayah. Itu penjelasan dari Mary. It was Emmanuel, the guy that came to the house to work on the roof with you. Remember that guy we met when we were shopping? Tuan Ed bergegas menuju kantor polisi di keesokan harinya dan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang Mary katakan. Namun detektif Kasen kekeh pada pendiriannya jika tersangka masih dipegang oleh Richard Ritchie. I don't think this is going anywhere. Now I'm sorry. Now let me see what I can do. Sisi lain, Immanuel pergi ke toko buku untuk mencari peta karena dia akan berangkat ke San Diego. Di sana dia dihampiri oleh seorang polisi yang sedang berjaga. Lalu polisi itu bertanya, "Apakah kamu Elizabeth Smart?" Immanuel menjawab, "Itu istri dan anak saya yang bernama Augustine. Dia orangnya pemalu sama orang yang gak dikenal." Polisi pun percaya dan pergi dari sana. Setelah itu mereka bertiga menaiki bis menuju San Diego. Are you Elizabeth Smart? She's very shy. Well, you folks have a nice day. 3 November 2002. Hari itu tepat hari ulang tahun Elizabeth yang ke-15. Mereka sekeluarga merayakannya dengan berdoa agar Tuhan selalu melindungi Elizabeth dimanapun dia berada, dan agar Elizabeth kembali dengan selamat. Mereka mengenang masa-masa indah bersama Elizabeth. Di tempat yang berbeda, Elizabeth diberi coklat oleh Immanuel untuk merayakan hari ulang tahunnya. ...24 Desember 2002, 6 bulan sudah berlalu. Mereka merayakan Natal pertama kalinya tanpa kehadiran Elizabeth. Tuan Ed sudah tidak respek lagi dengan pihak kepolisian. Dia mengambil keputusan sendiri melalui media dan menyiarkannya secara langsung. Dia ingin membersihkan nama Richard Ritchie atas tuduhan hilangnya Elizabeth. Tentu hal itu akan bertentangan dengan pihak kepolisian. You do what you think's best for your family. It's your daughter who's missing. She doesn't belong to the detective. Di malam harinya, Lois meminta maaf kepada Ed karena sudah menyuruh Immanuel datang ke rumah ini. Ed pun tidak mempermasalahkan hal itu, dan dia tidak menyalahkan siapapun. 3 Februari 2003, orang tua Elizabeth mengadakan konferensi pers. Dia memperlihatkan sketsa wajah si pelaku sesuai dengan apa yang dilihat Mary. Dia yakin bahwa Ritchie bukanlah pelakunya. Dan inilah dia. Ternyata di tempat lain juga sang detektif nggak mau kalah mengadakan konferensi pers. Dia tetap pada Richard Ritchie adalah tersangka utamanya. Suatu hari Immanuel pergi ke gereja dan mencuri barang-barang beserta uang yang ada sampai dia ketiduran di sana. Seorang polisi yang sedang berjaga melihat dan membangunkannya. Polisi itu bertanya, "Sedang apa kamu di sini dan siapa namamu?" "Namaku Michael Jensen." Merasa aneh, polisi tersebut lalu membawanya ke kantor. Immanuel pun mendapat hukuman penjara selama 1 minggu karena kasus pencurian. Sisi lain di San Diego, Elizabeth dan Wanda sudah berhari-hari menunggu kedatangan Immanuel membawa makanan. Mereka lapar dan kehausan. 1 minggu kemudian, pihak stasiun televisi sudah bisa mengidentifikasi si pelaku dari seseorang yang menelponnya. Nama asli si pelaku adalah Brian David Mitchell. Ia menggunakan nama Immanuel karena alasan agama. Thanks to one of our viewers calling, might have taken Elizabeth Smart. Last week we showed you a sketch. His name is Brian David Mitchell. He is believed to be traveling with his wife. He calls himself Emmanuel for religious reasons. Beberapa hari kemudian mereka kembali ke kota Utah karena di San Diego susah mendapatkan makanan. Dengan penampilan barunya itu, banyak orang yang tidak mengenalinya di jalan. 12 Maret 2003, tepat 9 bulan telah berlalu. Seorang polwan menghampiri Immanuel dan menanyakan namanya. Immanuel menjawab bahwa dirinya bernama Peter Marshall. What's your name, sir? Peter Marshall. Traveling the earth, spreading God's word. Oh, we're messengers of God, Juliet. Our daughter August. Tidak berselang lama rekan polisinya datang. Dia mengurusi Elizabeth,
Sedangkan Wanda dan Immanuel dibawa menjauh bersama polwan itu. Dan inilah saatnya di mana Elizabeth berbicara tentang dirinya kepada polisi. Meskipun awalnya dia masih ketakutan karena diancam, namun akhirnya dia pun mengaku jika dirinya adalah Elizabeth Smart. I'm traveling with my mother and father. Her name is Augustine Ann Marshall. We're from Miami, Florida. Can you tell me your name? I'm not going to let anything happen to you. My name is Augustine Ann Marshall. There are a lot of people looking for you, you know. Di sisi lain, sang ayah mendapatkan telepon dari kantor polisi. Dia diminta datang ke sana tanpa memberitahu yang sebenarnya. Ed mengira jika Brian sudah ditemukan. Singkatnya, tibalah dia di kantor polisi. Dari kejauhan, dia terkejut ketika melihat Elizabeth. Dia masih belum menyangka jika putrinya telah kembali sambil berderai air mata. Don't get your hopes up, Mom. Akhirnya Elizabeth bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Trauma yang dialami Elizabeth terkadang menghantuinya. Namun dia mampu melawan semua itu berkat dukungan keluarga dan orang-orang terdekat. Atas apa yang telah dilakukannya, Brian David Mitchell dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan untuk Wanda Barzee dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Kini Elizabeth melanjutkan hidup dengan menjadi aktivis dan kontributor di sebuah acara televisi ternama di Amerika. Dan pada tahun 2011, Elizabeth Smart mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Elizabeth Smart Foundation, bertujuan untuk membawa harapan dan mengakhiri viktimisasi dan eksploitasi kekerasan melalui pencegahan, pemulihan, dan advokasi. Pada tahun 2012, Elizabeth Smart menikah dengan seorang pria bernama Matthew Gilmore, penduduk asli Skotlandia. Hasil pernikahannya itu, dia dikaruniai 3 orang anak. Dalam sebuah wawancara di televisi, Elizabeth Smart memberikan sebuah pelajaran penting untuk para orang tua, sesuai pengalamannya sewaktu diculik dulu. Dia memberikan pengalaman yang pertama, setiap anak harus tahu bahwa mereka benar-benar dicintai oleh orang tuanya. Dan yang kedua, pastikan si anak ini mengerti bahwa tidak ada orang yang berhak menyakiti mereka atau menakut-nakuti mereka dengan cara apapun, meskipun itu datang dari keluarga, teman, pemimpin agama, ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga, jika ada yang menyakiti anak kamu atau mengancamnya, anak-anak harus dibiasakan memberitahu orang tuanya. Nah, gimana caranya agar 3 poin ini bisa terlaksana? Yaitu dengan membangun kedekatan dengan sang anak. Saat anak berkeluh kesah masalahnya di sekolah ataupun di lingkungan tempat dia bermain, dengarkan mereka, walaupun menurut kita itu masalah sepele. Tapi dengan seperti itu, si anak merasa diperdulikan. Dia merasa disayangi kedua orang tuanya. Dan ketika ada sesuatu yang mengancam pada dirinya, dia tidak akan segan-segan bilang pada orang tuanya. Tapi sebaliknya, saat kita cuek, tidak peduli kepada anak, tentu dia akan merasa diabaikan. Dan ketika ada sesuatu yang mengancamnya, si anak ini pasti malas untuk bilang ke orang tuanya dan tidak menutup kemungkinan bahaya sedang mengintainya. Seperti apa yang dilakukan oleh Elizabeth di dalam film ini. Ketika dia merasa lelah, ketika dia merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup, dia selalu mengingat keluarganya yang menyayangi dia. Jadi dia merasa bahwa dirinya benar-benar diharapkan, benar-benar dicintai dan disayangi oleh keluarganya, sehingga si anak ini memiliki kekuatan dan harapan untuk bisa survive. Nah, di sini saya tidak mendapatkan sumber informasi biodata lebih lanjut tentang si pelaku.
Cuma yang jelas tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk berbuat kejahatan. Adapun dia melakukan seperti itu karena memang tabiatnya buruk. Orang-orang yang seperti inilah yang bisa merusak citra agama itu sendiri. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.